Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Huda dengan kelompok saya Khofifah Zamzami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa dinasti Mongol di India. 1. Yaitu proses berdirinya dinasti Mongol. Kerajaan Mongol adalah sebuah kerajaan atau kesultanan yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan. Kesultanan ini didirikan oleh seseorang yang bernama Zaharuddin Muhammad Barbur pada masa awal pemerintahannya. Ia mendapat serangan dari orang Hindu yang tidak menyukai kerajaan Mongol. Ia berhasil dalam pemberontakan orang Hindu tersebut dalam suatu pertempuran sehingga kerajaannya masih berdiri sampai ia meninggal dunia. Puncak masa pemerintahan kerajaan Mongol bukan pengganti dari Muhammad Barbur yang bernama Nasaruddin Humayun, melainkan dari Raja Akbar Khan yang tercatat sebagai putra Nasaruddin Humayun. Pada masa pemerintahannya, Raja Akbar ia membuat kebijakan politik sulhu atau kebijakan yang menganggap India sama, dan pada masa itu pemerintahannya dikenal sebagai puncak kejayaan kerajaan Mongol. Yang kedua yaitu para khalifah atau pemimpin dari dinasti Mongol. Mongol dari abad ke-16 sampai abad ke-18 membangun dan memerintah kekaisaran Mongol di anak benua Asia, utamanya meliputi negara-negara modern Bangladesh, India, Pakistan. Mongol adalah cabang dari dinasti Timuriyah. Kekuasaan mereka makin meredup pada abad ke-18 dan kaisar terakhir dilengsarkan pada 1857. Kaisar-kaisar pada dinasti Mongol yaitu ada Babur atau Zahiuddin Muhammad, yang selanjutnya ada Humayun atau Nasaruddin Muhammad Humayun, yang ketiga ada Akbar atau Jalaluddin Muhammad, terus ada Jahangir atau Naruddin Muhammad Salim, dan Sabyar. Yang selanjutnya yaitu peradaban Islam pada dinasti Mongol. Sejak Islam masuk ke India pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim, peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Penduduk Islam di wilayah ini berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan India dan serta mengislamkan sebagian masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Hal ini menunjukkan kerajaan Mongol bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan besar pada keberadaan dan bersinar dalam periodisasi sejarah Islam. Terus yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Mongol. Ada beberapa faktor yang diantaranya yaitu terjadinya stagnanisasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mongol. Begitu juga kekuatan pasukan barat. Bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mongol itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dan melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Terus adanya dekadenasi moral dan gaya. Hidup mewah di kalangan elit politik mengakibatkan pemborosan dan penggunaan uang negara. Yang selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan mundurnya dinasti Mongol adalah semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak mampu membawa Mongol mencapai kekuasaan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.